Jadi aplikasi yang kalian buat itu dituntut tidak hanya sesuai spek, tapi apa? Harus user friendly. User friendly itu apa? Mudah digunakan. Teknologi web browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan. Itu aplikasi berbasis web. Pengertian aplikasi berbasis web. Jadi seperti itu. Ciri-ciri aplikasi berbasis web. Pertama, hanya dapat dijalankan melalui web browser. Ya iyalah, pasti. Namanya aplikasi web. Pasti ya dijalankan pakai web browser. Hanya dapat diakses melalui jaringan. Kalau nggak ada internet, aplikasinya nggak jalan. Itu namanya aplikasi berbasis web. Tapi selain itu harus dijalankan via web browser. Kalau dijalankannya pakai desktop, itu berarti aplikasi desktop. Dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web. Jadi, bahasa pemrograman berbasis web itu banyak. Ada PHP contohnya. Ada Java. Ada JavaScript. Ada Ruby on Rails. Ruby on Rails itu framework-nya namanya. Ruby itu bahasa pemrogramannya. Ada Python, ada ASP.NET, dan sebagainya. ASP.NET ini milik Microsoft. Walaupun jarang dipakai orang karena dia premium ya, banyak konten premiumnya. Tapi ASP ini lebih apa ya? Karena dia jarang dipakai, karena dia premium alasannya. Tetapi ini dari sisi apa ya? Dari sisi kualitasnya ASP ini lebih baik dibandingkan mungkin dari PHP seperti itu. Karena ASP ini programnya itu dibungkus. Jadi ketika kalian akan mendeploy suatu web.asp.net, itu source code-nya tidak di-share, tidak dapat di-share. Artinya pengembang yang bisa tahu source code-nya itu cuma pengembang. Selain pengembang dia nggak tahu source code-nya. Tetapi kalau PHP, misal kita deploy, yang bisa tahu source code-nya itu ya ini, ya siapa namanya? Si admin hostingnya itu bisa tahu kalau PHP. Admin hosting walaupun dia bukan pengembang, dia bisa buka source code PHP. Tetapi kalau ASP itu karena dia sudah di bundle ya, ketika di deploy itu dia sudah dalam arti sudah dibungkus. Jadi yang tahu source code-nya itu hanya pengembang. Sehingga misal ada orang yang copy paste, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak seizin pengembang. Kecuali dia ngopi paste sebelum di-deploy. Itu bisa. Tapi kalau udah di-deploy, udah nggak bisa. Jadi kayak bentuk Excel gitu loh. Kalau di desktop itu udah kayak bentuk Excel-nya gitu. Nah, ASP juga gitu. Java ini ada namanya JSP. Java ini bahasa JSP-nya. JSP juga sama berkaitan dengan ASP, tapi dia dikembangkannya pakai Java, bahasa Java. Tapi Java JSP, Java Servlet. Terus JavaScript. Nah, ini yang populer. JavaScript ini karena populer kenapa? Karena dia ringan. Kenapa ringan? Karena dia dijalankan di sisi klien. Nanti kita bahas client versus server-side itu apa. Ada Ruby. Ruby itu bahasa pemrograman juga, Ruby. Ini juga jarang dipakai, tapi dari sisi kualitas nggak kalah dengan kayak PHP atau Java, tapi memang jarang. Ada lagi Python. Python itu seringnya dibuat data mining nanti. Kalau untuk olah data science, gitu kan. Misal kalian bikin machine learning ya, web machine learning. Sistem deteksi kebakaran atau sistem pengambil keputusan apa gitu, misal kalian bikin AI gitu. Nah, itu cocoknya pakai Python, pakai framework-nya namanya Django. Seperti itu.
Karena Python itu lebih mudah untuk melakukan query-query list, tuple, dan lain sebagainya. Jadi untuk data science itu cocoknya pakai Python. Lebih mudah. Tetapi kalau kalian bikin website yang interaktif, yang cepat, itu cocoknya pakai JavaScript. Karena JavaScript itu nanti client side ya, bukan server side. Kalau PHP itu server side. Kalau JavaScript itu client side. Oke, nanti. Nah, aplikasi berbasis web dengan desktop aplikasi. Kalau aplikasi berbasis web itu dijalankan di web browser ya. Semua aplikasi berbasis web itu dijalankan di web browser. Contohnya kayak di Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Internet Explorer sekarang juga ini agak apa ya? Dari sisi UI-nya diubah ya sekarang. Mirip-mirip Firefox. Firefox. Chrome ya, mirip Chrome. Interface-nya, user interface-nya mirip-mirip dengan Chrome. Nah, kalau aplikasi berbasis desktop itu dijalankan di iOS, di Windows, di Linux. Itu perbedaan aplikasi berbasis desktop dan web. Lanjutnya, kelebihan aplikasi berbasis web dengan desktop, yaitu pertama, kalau aplikasi berbasis desktop, itu tingkat grafisnya ditentukan oleh kebutuhan grafis aplikasi desktop tersebut. Butuh spek yang tinggi. Kalau aplikasi berbasis web, grafis yang digunakan nggak terlalu tinggi. Karena dia dijalankan di mana? Di server, bukan di desktop tersebut. Kalau di desktop itu kadang ini ada requirement tertentu untuk menjalankan suatu aplikasi tersebut, sehingga spek yang dibutuhkan kadang harus tinggi gitu. Contoh kayak kalian install game ya, game itu sebenarnya kan aplikasi ya, cuman aplikasi multimedia dalam tanda kutip. Nah itu kalau dijalankan di desktop kan kadang butuh grafis yang lebih tinggi jika dibandingkan di web. Seperti itu. Kalau di web kalian cukup buka browsernya, nanti dia muter-muter-muter, dijalankan di servernya. Jadi kalau aplikasi berbasis web itu tergantung servernya, spek servernya, tapi kalau aplikasi berbasis desktop tergantung desktop yang diinstal aplikasi tersebut. Yang kedua, dari sisi interaksi penggunaan. Tidak semua aplikasi desktop dapat berjalan di semua sistem operasi. Jadi aplikasi desktop kadang itu hanya yang berjalan pada Windows, ada yang hanya berjalan pada Linux. Contoh kayak Microsoft Word ya. Microsoft Word itu kan sebenarnya jalan pada Windows saja, Microsoft aja. Linux ada nggak? Ada namanya Open Office ya kan. Open Office itu beda platform. Seperti itu. Jadi kalau desktop itu terbatas. Kalau aplikasi berbasis web dapat berjalan di semua sistem operasi. Yang penting ada web browsernya. Nah, cuman masalahnya kadang berbeda web browser, berbeda tampilan. Kenapa? Karena ukuran web browser itu dari satu yang lain itu berbeda. Terus protokolnya juga, bukan protokol apa namanya? Settingan UI-nya juga berbeda. Sehingga kadang ada website yang dibuka di Chrome itu tampilannya bagus, tapi kalau dibuka di Internet Explorer jadi acak-acakan seperti itu. Tapi masih bisa dibuka gitu. Tapi kalau aplikasi berbasis desktop, salah sistem operasi satu aja, ya pasti nggak bisa dibuka. Misal kalian buka exe.exe, ekstensi.exe ke Linux, pasti nggak bisa kan? Dan sebaliknya, misal dari Linux dibuka ke Windows, nggak bisa. Seperti itu. Terus selanjutnya, penggunaan jaringan. Tidak bergantung pada internet. Nah, ini kelebihannya lebih bagus ke desktop, karena desktop itu nggak perlu internet. Misal kalian nggak pakai internet offline, itu bisa. Kalau aplikasi berbasis web, ya harus pakai internet. Nah, di online ya, ya kan? Terus selanjutnya, dari sisi akses, terbatas pada laptop atau PC.
Itu aplikasi berbasis desktop. Jadi desktop itu terbatas pada laptop dan PC. Kalau aplikasi berbasis web dapat diakses di mana aja, di mobile bisa, di tablet bisa, di PC bisa, asal ada web browsernya sama koneksi internet. Itu kelebihan dari aplikasi berbasis web. Dari sisi maintenance, harus satu-satu per PC. Nah, kalau kalian memaintain suatu aplikasi berbasis desktop, ya dari satu PC kalian maintain, ke PC lain kalian maintain, dan seterusnya. Tapi kalau aplikasi berbasis web, cuman sekali-kali aja maintainnya, di mana di server. Di servernya kalian maintain. Seperti itu. Aplikasi berbasis desktop harus diinstal, ya kan? Kalian install di PC 1, habis itu install PC 2, PC 3. Kalau kalian install game, gampangnya game ya. Aplikasi desktop itu gampangnya game. Game itu aplikasi multimedia berbasis desktop. Game desktop maksudnya. Nah, kalau kalian install game itu kan harus install di PC 1, habis itu misal PC 2, PC 3. Kalau aplikasi berbasis web, nggak usah diinstal. Kalian taruh di web hosting aja, kalian setting-setting udah bisa jalan. Jadi dia jalannya di server nanti. Dari sisi bahasa pemrograman, untuk aplikasi berbasis desktop itu ada C++, ada Java, Microsoft Office, Golang, Delphi, dan lain-lain. Itu bahasa pemrograman. Microsoft Office ini, maksudnya Microsoft ini ya, Microsoft Office kan banyak itu ininya. Dan dari sisi aplikasi berbasis web itu ada PHP, JavaScript, ASP, JSP, dan lain. JSP ini bahasa Java, tapi Java Servlet. Artinya Java yang khusus untuk web, itu Java Servlet. JSP. Oke, lanjut tentang ini. Web Application Technology. Oke. Nah, untuk Web Application Technology, di teknologi aplikasi berbasis web itu ada istilahnya HTTP request. Di gambaran di sini ini ada gambaran suatu aplikasi web itu bekerja. Gimana sih gambarannya? Jadi kalau kalian bikin aplikasi web dinamis, ini misal kalian bikin project akhir ya. Nanti bikin project akhir, aplikasinya tuh gambarannya seperti apa sih? Nah, di sini ada database-nya nanti. Ya kan? Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan kursor? Ini nggak bisa pakai pointer ya? Kursornya kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, di sini itu ada database-nya nanti. Database-nya mau pakai bahasa database apa? Boleh pakai SQL. Boleh pakai NoSQL. NoSQL kayak apa? MongoDB, ya kan? Apalagi? Neo4j. Boleh, silakan nanti kalau mau pakai NoSQL. Kalau pakai MySQL ya MySQL, ya kan? XAMPP itu ininya untuk menjalankan lokal servernya. XAMPP itu dia ini campuran. X itu apa? A-nya tuh Apache, ya kan? M-nya itu MySQL. P-nya itu apa ya? Itu singkatan ya XAMPP itu. A-nya itu Apache. Apache itu buat ini, buat localhost ya. M-nya MySQL-nya buat PHP MyAdmin-nya itu, MySQL-nya. Seperti itu. Nah, si XAMPP sebenarnya sudah ada disediakan localhost atau disediakan database. Jadi nanti aplikasi web yang kalian buat itu nanti diupload di server. Ini bayanginnya kalian ini di server ya. Ini kotak ini di server. Mulai batas merah ini loh. Ini tuh di server. Nah, di server itu nanti ada database-nya. Database-nya kalian taruh di server. Ya kan? Terus ada aplikasi berbasis webnya. Ini aplikasi kalian. Nah, aplikasi kalian ini nanti akan komunikasi dengan database. Misal, mau insert, mau input data A. Ya, dia pasti connect ke database kan? Masukin ke data A. Terus
Mau nampilin data A dari database diambil ke web seperti itu. Nah, ini terjadi komunikasi nanti di sini untuk menampilkan, masukin, nampilin, masukin seperti itu. Hapus, edit dan lain sebagainya. Ini ada interaksi di sini. Ada database koneksinya, koneksi database-nya. Nah, koneksi database itu nanti ada ADO, ada ODBC. Biasanya kita pakai ODBC nantinya. ADO ini semacam protokol koneksi, nanti dipelajari sendiri nanti. Ada ADO, ada ODBC, ada JDBC. JDBC itu buat Java ya, kalau JDBC. Itu protokol koneksi. Habis itu selanjutnya, nah ini di web aplikasi ini kan aplikasi yang kalian buat nanti. Nah, ini bisa pakai bahasa Perl, C, C++, JSP, atau bahasa PHP, seperti itu. Atau JavaScript, ini ada di sini semua. Di web aplikasi. Tetapi nantinya, di dalam sini ini ada yang diproses di sisi klien dan diproses di sisi server. Bayanginnya di sini ini server, di sini ini klien nantinya. Seperti itu. Tapi semua bahasa pemrogramannya ada di sini semua. JavaScript, HTML, CSS, JSP, C, C++, ini ada di sini semua. Ada di server semua. Tapi nanti diprosesnya berbeda. Ada yang diproses di dalam server, ada yang diproses di klien, sisi klien. Ini diproses di PC. Klien tahu nggak? Klien itu PC kalian. PC masing-masing, HP masing-masing, tablet masing-masing itu klien. Kalau server itu, ya web server. Dia bentuknya kayak PC, dalam tanda kutip itu kayak PC, tapi PC-nya yang gede banget. Isinya apa? Isinya ya program-program yang kalian taruh nanti di situ. Sebenarnya aplikasi berbasis web, database-nya juga ditaruh di server, dan lain sebagainya. Web server itu ya PC juga, bentuknya PC. Tapi dia PC-nya yang lebih powerful artinya. Karena apa? Karena dia diakses banyak orang nantinya. Gitu. Ya. Nah, semua web sama DB-nya ini nanti ditaruh di web server ya. Taruh di sini. Jadi semua ini nanti komunikasi lewat gerbang-gerbangnya, ini namanya firewall. Firewall itu apa? Wall itu kan apa? Tembok. Fire apa? Api, tembok api. Jadi kayak semacam tembok pertahanan antara dari web server. Jadi web server itu dia bayanginnya ada temboknya di situ, namanya firewall. Nah, web server ini bisa diinstal Apache, ISS, Netscape, dan lain-lain. Jadi web server itu nanti ada Windows Server. Pakai Windows berarti ada Windows Server. Ada Apache. Apache itu punya Linux kalau nggak salah. Ada ISS, ada Netscape, dan lain sebagainya. Itu ini ada yang masuk, ini siapa nih? Kayak Ian. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Oke. Selanjutnya, mana? Sampai mana tadi? Oke, nah untuk melakukan komunikasi antara web client, PC client dengan PC server itu perlu apa yang dinamakan HTTP request atau istilahnya clear text atau SSL. Itu protokol komunikasi ya, HTTP itu. HTTP itu protokol komunikasi. Tujuannya untuk melakukan komunikasi antara klien dengan server. Seperti itu. Misal, klien ngeklik apa? Ngeklik menu home. Dia kan melakukan request, betul nggak? Weh, tampilin menu home gitu. Cara komunikasi manusianya seperti itu. Misal kita ngeklik home kan, si website di klien itu dia ngomong ke website di server, tampilin menu home gitu. Nah, dia masuk firewall dulu kan, di firewall itu nanti ada pemeriksaannya sesuai protokol firewall. Kalau ini berarti permintaannya ini udah secure, artinya dia nggak disusupi intel misal gitu. Misal gambarannya kan gitu. Oke, boleh masuk, terus dia totok-totok ke web server.
aku minta ditampilin halaman home gitu. Nanti web server mengolah proses kan, nanti dikembalikan ke klien. Masuk firewall dulu kan, jalan, keluar, sampein ke klien, tampilin home gitu. Home itu kan, halaman home itu kan banyak, ada konten-kontennya. Nah, seperti itu. Nah, tugas yang keluar masuk itu tugasnya protokol HTTP request. Itu tugasnya. Jadi dia memproses permintaan-permintaan dari klien ke server. Isinya macam-macam, ada data, ya kan? Ada gambar. Misal pengen ngeklik gambar A gitu kan. Itu kan request juga. Request ke server, bolak-balik semacamnya. Ada data, yang kebanyakan data, intinya data. Data itu bisa teks, bisa gambar, bisa file, dan lain sebagainya. Misal download, aku mau download ini. Nanti yang nyampein siapa? HTTP request. HTTP request, jalan-jalan ke web server, dapat filenya, balikin lagi ke klien, klien dapat filenya, seperti itu. Nah, yang sering digunakan protokolnya itu ada dua, yaitu GET sama POST. POST itu apa? POST itu mengirim. Kalau GET itu mengambil. Jadi, kalau yang ke arah server, ini namanya apa? POST apa GET? Yang atas ini. Halo? Get. POST. Kok GET sih? Oh, oh. Dia kan ngirim. Jadi dari web client ini, ngirim ke web server. Ini namanya POST. Tapi kalau dari web server ke klien ini namanya GET. GET itu menampilkan. Seperti itu. Jadi misal web client minta mau download, saya mau download file A gitu kan. Nanti dia manggil HTTP request. HTTP request-nya pakai apa? Pakai POST. Pakai POST. Kirim ke sini, tek 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 ke web server, balik dikirimin kemana? Ke GET tadi, GET. Tek 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 tek, tek sini. Seperti itu. Itu bedanya POST sama GET. Terus HTTP merespon dari server yang berisi headers dan body pesan, seperti yang permintaan HTTP lakukan. Mereka menggunakan kumpulan header dan lain sebagainya, bla 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 bla. Oke, kita skip aja ini. Oke, ini konsep dari aplikasi berbasis web. Ada internet, ada www, ada web server, ada web client, ada HTTP, ada URL. Internet itu singkatannya interconnection networking, itu internet singkatannya. Internet ya internet yang kita gunain itu jaringan. Terus World Wide Web atau WWW itu jaringan komputer global yang terdiri dari web server dan web client. Itu istilah WWW. Web server itu menyimpan dan menyediakan informasi yang diakses. Web server itu ya server. Kalau kalian di FIK itu ada di lantai 3, di secret. Di secret paling pojok deket toilet. Itu ruang server. Kalau mau lihat server ya, di situ. Bentuknya kayak PC cuman agak pipih, tapi lebih gede. Lebih gede ukurannya. Karena dia melakukan komputasinya yang lebih besar ya kan, dibanding dengan PC biasa, karena dia diakses banyak orang gitu. Selanjutnya ada web client. Web client itu ya browser yang diinstal di PC, di mobile, di laptop, di tablet, di HP. Itu web client, browser yang diinstal di situ. Ada lagi HTTP. HTTP itu tadi protokol ya, protokol yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh server maupun klien. HTTP itu singkatannya Hypertext Transfer Protocol. Protokol itu apa? Aturan protokol.
aturan yang diikuti oleh server maupun klien. Jadi tadi keluar masuk lewat firewall, ya kan, dari klien ke server itu tuh ada aturannya. Kalau diibaratkan itu ada lalu lintas kan, lalu lintas itu kan kayak jalan ya, dia kan jalan dari klien ke server. Namanya jalan ya, ya dia butuh aturan kan, kalau nggak ditilang nanti. Nah, HTTP itu mirip kayak gitu. Jadi suatu aturan yang diikuti oleh server maupun klien gitu. Jadi nggak bisa sembarangan minta request tadi, nggak bisa sembarangan, harus pakai get, post gitu. Kalau sembarangan nanti gampang dihack dong, ya kan? Pakai protokol aja masih dihack gitu kan, masih bisa dihack, masih bisa disusupi data-data yang tidak jelas gitu, sehingga misal di deface, tahu deface nggak? Deface itu mengganti tampilan web, itu deface. Seperti itu. Terus selanjutnya, URL. URL itu Uniform Resource Locator, yaitu sarana untuk menentukan lokasi informasi pada web server. Terdapat data protokol, server, dan path, itu URL. URL itu gampangnya ini bentuknya, yang di atas nih. Yang di atas, yang kalian ngetik di www bla 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 bla, www.meet.google.com/bla cid tcmk, itu URL namanya. Nah, itu kan isinya informasi ya. Tahu dari mana informasi? CID, strip TCMK, strip BCR, itu informasi itu. Terus ada tanda tanya, ada alt user, ya kan? Alt user sama dengan berapa itu? Di PC kalian pasti beda-beda itu. Ada yang satu, ada yang, ya kan? Itu informasi itu. Informasi apa, Pak? Ya, macam-macam. Yang tahu ya yang bikin program gitu. Nah, kadang itu informasi juga bisa disisipkan di URL. Jadi nanti informasi itu bisa disisipkan di URL, bisa enggak gitu. Seperti itu. Itu protokol ya, contohnya ini ada UKSW Edu. Kelihatan nggak ini slide saya? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Contoh ini ada UKSW Edu Fak Psikologi Index.html. Nah, ini tuh URL. Ini psikologi index.html, ini kan informasi. Apalagi yang ada tanda tanya sama dengan. Nah, itu informasi itu. Tanda tanya sama dengan satu. Itu ada artinya itu. Oh, kalau satu ini apa, kalau dua apa, kalau tiga apa. Itu ada artinya. Terus web page, halaman web. Web page itu ya halaman web. Misal halaman home, halaman pendaftaran, halaman login, itu web page. Yang terakhir web browser. Web browser itu software yang digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web yang ada di klien. Contoh Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Navigator, dan lain. Nah, teknologi web. WWW atau singkatnya web adalah suatu ruangan informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengguna global yang disebut URL. WWW adalah layanan internet yang populer saat ini. Internet mulai dikenal dan digunakan secara luas setelah adanya layanan WWW. WWW adalah halaman-halaman website yang dapat saling terkoneksi satu dengan lainnya, hyperlink istilahnya, yang membentuk samudra belantara informasi. WWW berjalan dengan protokol HTTP. Halaman web merupakan file teks murni yang berisi sintaks-sintaks HTML yang dapat dibuka, dilihat, diterjemahkan dengan internet browser. Sintaks HTML mampu membuat konten teks, gambar, audio, video, dan animasi. Kayak kemarin kita belajar HTML itu, kita bisa bikin teks. Tapi kita belum belajar nyisipin gambar itu gimana, audio gimana, video gimana, animasi gimana. Nanti kita belajar di praktikum. Browser adalah sebuah program aplikasi atau software yang merequest dokumen dari komputer yang terkoneksi internet di seluruh dunia dan menampilkan informasi dari dokumen tersebut pada Windows browser. Browser menampilkan sesuai instruksi HTML
yang dibuat pada dokumen tersebut. Jadi kalau format HTML-nya beda, ya browser nampilinnya beda. Kalau sesuai format HTML yang ditulis si programmer. Ini sejarah dibaca sendiri ya nanti. Nanti ini slide-nya saya upload, nanti dibaca sendiri sejarahnya. Ini sejarah sistem web. Nah, sistem web. Sistem web itu arsitekturnya client server. Jadi arsitektur sistem web itu nanti ada client, ada server tadi. Gambaran tadi ya. Software web browser diisi client. Software web server diisi di sisi server. Sorry. Jadi web browser itu ya client. Kalau web server ya server. Jadi PC server itu namanya server. Kalau web browser yang ada di PC laptop itu namanya client istilahnya. Jadi client itu web browser yang ada di laptop, ada di PC, ada di mobile, HP. Itu namanya client, sisi kliennya. Kalau sisi servernya itu ya di servernya. Misal kalau server FIK itu ada di Secret Pantai 3 atau di Puskom. Itu server itu, komputer server. Komunikasinya ya client server. Ya kan? Dari klien ke server, balik lagi ke klien. Klien request ke server, server ngasih ke klien. Seperti itu. Bolak-balik, bolak-balik. Dan komunikasinya yang dilakukan bukan hanya satu komunikasi, jutaan, ribuan. Bahkan dalam satu kayak kalian misal input KRS itu, wah itu kan banyak itu yang akses. Makanya dijadwal kan, oh kalau informatika tanggal segini, jam segini. Supaya apa intinya? Supaya servernya nggak jebol. Kalau banyak yang akses, pusing servernya. Sama kalau kita misal di DTU ada antriannya ribuan. Terus mau dilayani dalam waktu secara berbarengan. Pasti TU-nya pusing kan itu. Pusing itu. Nah itu, sama. Di client server juga gitu. Makanya dibuat jadwal. Artinya nanti dalam rentang waktu sekian yang bisa ngakses itu cuman berapa mahasiswa gitu kan. Misal ada 1.000 mahasiswa dalam jangka waktu sekian sampai sekian. Jadinya servernya nggak jebol seperti itu. Karena dia terjadi komunikasi itu. Misal kalian, oh input KRS. Saya input aplikasi A, B, C, D, E. Kalian save. Save itu dia kan ngirim ke server kan. Teng, 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 teng. Kayak tadi. Berarti dia pakai POS ya. Pakai POS ngirim ke server. Terus dari server, input ke database. Terus dia minta ditampilkan. Setelah diinput, minta ditampilkan inputnya sukses apa enggak gitu. Input karakter sukses apa enggak. Kalau sukses berarti dia balikin sukses. Ya kan kata sukses. Nah itu dia pakai get. Ya, tek, 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 tek. Oh sukses. Kalau enggak, berarti gagal gitu kan. Nah itu yang ngelakuin transaksi itu bukan hanya satu mahasiswa. Jutaan mahasiswa, ribuan mahasiswa. Kalau di UPN, kalau rentangnya waktu bisa ratusan sampai ribuan mahasiswa dalam satu rentang, 1 jam misal. Ribuan transaksi kan, bolak-balik. Seperti itu. Mempunyai fungsi untuk mengambil, menjalankan isi file dokumen web di server, dan menyampaikannya di sisi klien. Jadi tadi, komunikasinya itu pakai protokol HTTP request, bisa pakai POST sama GET. Seperti itu. Intro to Web Engineering. Web Engineering, rekayasa berbasis web. Web Engineering adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Itu pengertian dari Web Engineering. Tujuannya untuk mengendalikan pengembangan, meminimalisasi risiko, dan meningkatkan kualitas sistem informasi berbasis web. Ini nanti dibaca aja, dihafalin. Nggak usah dihafalin deh. Yang penting kalian ini ujian bisa jawab itu aja. Dihafalin, diinget-inget. Oke. Kenapa kita butuh rekayasa web?
untuk menghasilkan aplikasi web yang lebih berkualitas dan lebih user friendly agar si pengguna lebih mudah dalam penggunaannya. Jadi aplikasi yang kalian buat itu dituntut tidak hanya sesuai spek, tapi apa? Harus user friendly. User friendly itu apa? Mudah digunakan. Jadi kalian percuma, kalian bikin aplikasi udah sesuai spek, tapi sulit digunakan. Itu percuma. Jadi aplikasi berbasis web yang baik, yaitu yang sesuai spek dan user friendly. User friendly itu kayak gimana, Pak? Ya, nanti kita belajarnya di UX. Di interaksi manusia dan komputer itu nanti diajarin nanti di situ bagaimana bikin konten-konten yang user friendly seperti itu. Dengan meminimalisir kesalahan dalam suatu project web serta dalam pengaturan kompleksitas dan keanekaragaman pengembangan aplikasi web tersebut. Seperti itu. Jadi intinya ya, kalau kalian bikin web itu bukan hanya sesuai spek, tapi harus user friendly. Kalau kemarin kita belajar RPL, ya kan? Itu kita diajarin sesuai spek. Tapi ternyata bukan hanya sesuai spek aja, tetapi harus user friendly. Untuk itu kita belajar IMK tadi. Jadi IMK dan RPL ini saling melengkapi. IMK ini buat aplikasinya, buat agar bisa user friendly itu seperti apa. RPL ini gimana aplikasi tersebut sesuai spek apa dari pelanggan gitu kan, dari stakeholder. Seperti itu. Software project success rate. Ini ada data. Jadi ada data project perangkat lunak yang dikeluarkan dari Standish Group Data pada tahun 2000. Jadi ada dari beberapa project perangkat lunak itu yang sukses itu cuma 28%, bandingin dari 100%. Jadi misal, ada suatu project, itu yang sukses, yang dianggap aplikasi itu jadi dengan baik, itu hanya 28%. Yang 23% ini nggak jadi, artinya batal. Mungkin tidak sesuai spek, atau mungkin sesuai spek tetapi, apa tadi, nggak digunain. Kenapa nggak digunain? Karena nggak user friendly. Seperti itu. Atau user friendly tapi nggak sesuai spek, ya sama aja. Seperti itu. Nah, yang 49% ini, dia jadi user friendly, tetapi apa? Terlambat. Artinya apa? Dia delivery-nya nggak sesuai waktu. Misal, dengan stakeholder janjinya 3 bulan jadi, Pak. Ternyata jadinya berapa? 5 bulan. Terus ada fitur-fitur yang hilang. Over budget. Over budget itu apa? Misal di awal kontraknya minta 10, ini kalau over budget dalam artian uang ya. Misal dalam artian kita misal di kontrak awal minta 200 juta. Ternyata setelah dihitung-hitung, yang dikeluarkan si developer ini lebih dari 200 juta. Kenapa? Karena tadi waktunya yang molor misal. Karena waktu molor, dia sewa programmernya molor juga. Karena sewa programmernya molor, gaji programmernya juga membengkak kan gitu. Misal dia gaji programmer 3 bulan, jadinya 5 bulan seperti itu. Sehingga membuat suatu web itu tidak simple. Harus melalui proses web engineering ini. Makanya web engineering ini dibutuhkan gitu loh. Kalau kalian nggak pakai bikin web, tapi asal-asalan nggak pakai web engineering, ya ini hasilnya hanya 28% yang sukses. 28% ini biasanya memakai web engineering dia, konsep web engineering. Yang 23% ditolak, nggak jadi. Yang 49%
Yaitu tadi, dia berhasil, sukses, tapi yaitu delivery-nya late, telat ya kan, fiturnya ada yang hilang dan lain sebagainya. Makanya kita butuh web engineering, karena ketika kita bikin pakai web engineering, kita bisa mengumpulkan spek-speknya ya kan, dengan analisis requirement ya kan. Kemarin kita gali requirement-nya, kita dapat requirement, setelah requirement-nya sudah komplit, kita implementasi ya kan, satu-satu, kita tes, kita uji tes juga. Ada beberapa kali proses testing, bukan hanya sekali dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga aplikasi yang kita hasilkan nanti sukses rate-nya bisa lebih tinggi dibandingkan yang nggak pakai konsep web engineering. Karakteristik berbasis web itu, pertama, kesiapannya. Pengembang harus memiliki metode untuk melakukan perencanaan analisis desain. Yang kedua, kesamaannya, ya kan? Untuk melindungi data yang sensitif dan memberikan transmisi data yang aman. Yang ketiga, estetika. Dari sisi estetika itu bagian yang sangat penting bagi daya tarik sebuah aplikasi web adalah tampilannya. Jadi aplikasi web itu dilihat dari estetikanya juga. Tampilannya. Tampilannya itu bagus nggak? Cepat nggak? Ya kan? Public user. Aplikasi web ditujukan untuk digunakan oleh komunitas user yang besar, beragam, dan sejumlah user yang tak dikenali. Jadi aplikasi web itu, kalian kalau mikirin bikin aplikasi berbasis web, karena dia target usernya pasti beragam-ragam, pasti lebih banyak dibandingkan aplikasi desktop. Jadi kalian harus mikir aplikasi web ini dapat digunakan semua orang. Mungkin bagi disabilitas, ya kan? Atau dari segi umur misal, bisa digunakan untuk orang umur sekian, misal anak kecil, dewasa, hingga tua. Atau dari sisi keilmuan, bisa digunakan untuk orang yang misal baru belajar internet, atau misal dalam tanda kutipnya gaptek, ya kan? Atau dari sisi apa lagi? Dari sisi ini, dari sisi culture itu budaya. Contoh, bisa digunakan orang Spanyol, orang Inggris, orang Chinese, ya kan? Dari apanya? Dari data apa namanya? Dari bahasanya kan gitu. Jadi bisa pakai multibahasa. Kita bisa gunakan pakai multibahasa. Jadi bisa digunakan orang Chinese, orang Inggris, orang Spanish, orang Indonesia, dan sebagainya. Karena kalau aplikasi web itu target usernya bukan hanya satu orang, tapi apa? Multiple. Bukan hanya satu golongan, tapi apa? Multiple golongan. Semua orang bisa mengakses. Kompatibel. Media pengiriman konten untuk aplikasi web sangat berbeda dengan software tradisional. Aplikasi web membutuhkan kecocokan dengan berbagai jenis perangkat display. Jadi kalau aplikasi web itu maksudnya gini, berbagai display itu gini, kalau ditampilkan di monitor resolusi sekian, itu akan beda kalau ditampilkan di aplikasi mobile, ya kan? Kalau kalian buka aplikasi web browser di mobile kan lebih kecil. Kalau di monitor kan lebih besar. Makanya itu perlu diperhatikan. Ukurannya, ukuran CSS-nya, tata letaknya, agar bisa konsisten. Kalau dibuka di mobile itu tampilannya masih rapi, ditampilin di desktop atau di PC, ya rapi gitu. Jadi harus konsisten rapinya. Seperti itu. Kompatibel maksudnya itu. Bukan kompatibel dari sisi hardware ya, tapi kompatibel dari sisi ini. Dari sisi hardware itu maksudnya juga, misal di aplikasi, kalau dibuka di desktop, dia bisa pakai webcam. Kalau di mobile, dia bisa pakai kamera. Seperti itu. Itu lebih ke itu. Bukan dari spek
spek dia jalanin web browsernya itu apa. Kalau kayak tadi, spek dia bisa jalanin web browser itu harus itu nggak terlalu penting karena semua aplikasi web itu bisa dijalankan di semua web browser seperti itu. Dan web browser itu bisa diinstal di PC dengan spek apapun. Tapi maksudnya ini masuk dari dukungan hardware itu mungkin ini lebih ke ini. Misal kamera, dari sisi kameranya itu bisa diakses di mobile apa enggak, di webcam, di desktop bisa diakses di sisi desktop, bisa di sisi di desktop ini bisa diakses webcamnya apa enggak, seperti itu. Maksud kompatibel. Susah. Oke. Nah, proses dari web engineering itu sama kayak di RPL. Pertama ada menggali requirement, ya kan? Ini sama. Konsepnya sama dengan di RPL. Jadi web engineering requirement ada kita menggali suatu requirement dari suatu stakeholder. Jadi misal kita ketemu stakeholder, kita gali requirement-nya, pakai kemarin metodenya pakai kuesioner, pakai prototyping, ya kan? Dan lain sebagainya. Itu skill-skill untuk menggali requirement nanti. Nah, pengetahuan yang dibutuhkan untuk web engineering itu bukan hanya software engineering. Jadi di samping software engineering ada hypermedia. Hypermedia itu tujuannya buat apa? Membuat suatu aplikasi web ini agar mudah dipahami oleh pengguna. Dari sisi desainnya, desain dan struktur. Dari sisi informasinya, informasi yang ditampilkan di seperti apa, navigasinya, visualisasinya, usability-nya, kolaborasinya. Jadi bukan hanya dari software engineering-nya ya, tapi perlu diperhatikan dari sisi hypermedia-nya. Selain itu network engineering-nya, dari sisi jaringannya, infrastrukturnya. Jadi kalau kalian bikin aplikasi berbasis web, itu nggak hanya mikirin software engineering-nya, nggak hanya mikirin requirement-nya gimana, implementasinya gimana, desainnya gimana, bukan itu aja. Tapi dari sisi tadi, hypermedianya, dari sisi desainnya, informasinya, navigasinya, visualisasinya, usability-nya, sama kolaborasinya. Selain itu, dari sisi jaringannya, network engineering, rekayasa jaringannya. Bisa physical layer, internet layer, transport layer, performance. Karena dia pakai jaringan kan, dia jalankan di sisi server. Maka nggak mau harus diperhatikan jaringannya, infrastrukturnya itu seperti apa. Makanya kalau aplikasi kayak Tokopedia, Traveloka, itu kan aplikasi berbasis web semua itu. Walaupun ada mobilenya, cuman aplikasi mobilenya dia ngonsum API dari web juga. Maka dari itu, di situ pasti ada satu job namanya infrastruktur engineering. Itu yang ngurusin infrastruktur, ngurusin jaringan, ngurusin server dan lain sebagainya, itu infrastruktur engineer. Jadi dia ngurusin infrastruktur aplikasi yang dijalankan itu. Traveloka itu infrastrukturnya itu seperti apa. Terus selain itu ada sistem informasinya. Dari sisi database-nya, bahasa query-nya dan lain sebagainya. Mungkin pakai database. Kalau mungkin pakai database NoSQL atau MySQL. Kalau kita bikin aplikasi desktop itu kan hanya mikirin software engineering sama database ya. Mungkin nama hypermedia dikit-dikit. Tapi kalau aplikasi berbasis web ini harus 4 ini. Software engineering, hypermedia, informasi sistem, sama network engineer. Network engineer ini karena dia jalan di internet ya kan, bukan jalan di di web server ya kan. Terus dia pakai informasi sistem ini karena ya dia pakai database ya kan. Pakai data kan, nyimpen data kan karena dia dinamis. Hypermedia ini karena dia banyak diakses, bukan hanya diakses satu golongan, tapi multiple golongan. Makanya ini harus diperhatikan juga hypermedianya. Gitu. Web engineering activity itu, nah ini dari sisi software engineering-nya seperti ini. Pertama analisis, requirement, design, development, testing, deploy. Sama kayak RPL. RPL di
platform-platform selain web sama. Tetapi nanti kalau area pengetahuannya ini harus 4 ini yang perlu dipikirkan, bukan hanya satu ke software engineering-nya. Tapi harus 4. Oke. Konsep dari web programming itu, nah, aplikasi berbasis web itu dikategorikan menjadi 2, web statis sama web dinamis. Web statis itu apa? Web statis itu yang statis. Statis itu dia berarti tidak berubah. Artinya dia tidak, kalau kita mau ngubah konten dalam web itu, kita harus ubah sendiri gitu loh. Maksudnya ubah sendiri, kita ubah kodenya gitu. Kita ubah kodenya di server, jadi orang lain nggak bisa ngubah gitu loh. Orang lain nggak bisa nginput data, nggak bisa ngedit data, nggak bisa ngapus data gitu. Yang bisa ngubah cuma developer, diubah manual intinya. Dalam tanda kutip diubah manual. Itu statis web. Kalau web dinamis itu yang kita bisa ngubah datanya sendiri tanpa melalui web developer. Contoh, misal kita mau update profil, ya kan? Update profil mahasiswa, ganti NIM, ganti NIM, misal. Atau misal mau ganti foto di Facebook. Nah, itu kan kita bisa ganti-ganti sendiri. Itu namanya web dinamis. Tanpa perlu bantuan si programmer. Dia pakai database, nanti connect sama database. Nah, yang sering dipakai itu web dinamis. Web statis itu jarang dipakai sekarang. Paling buat ini, kalau web statis itu paling buat ini, company profile. Kalau kalian bikin profil perusahaan itu biasanya pakai statis, cukup. Tapi kalau pakai dinamis itu, kalau dinamis itu nggak cukup. Nggak cukup. Kalau kalian bikin kayak sistem informasi akademik ya, kayak SIAKAD, UPN ya, itu nggak cukup pakai statis, harus pakai dinamis. Karena yang akses banyak orang, dan banyak orang itu harus bisa input sendiri, ngedit sendiri, ngapus sendiri, seperti itu. Itu perbedaan web statis sama web dinamis. Nah, pemrograman web itu dikategorikan 2 juga. Ada client-side programming, ada server-side programming. Nah, bedanya client sama server-side apa? Kalau client-side itu filenya dieksekusi pada klien. Kalau server-side prosesnya dieksekusi pada server. Contoh, misal kalian ada apa ya? Contoh gampangnya gini, kalau saya client side itu bisa kalian coba kalian buka browser, ketik suatu halaman. Misal kalian buka ini websitenya FIK openbj.ac.id. Klik kanan, inspeksi. Nah, di sini kan ada kode. Kalau ke kanan inspeksi atau inspection, itu kan di situ ada kode banyak, itu ada div class, HTML. Nah, source code yang kalian lihat ini itu dieksekusi di sisi klien. Seperti itu. Diproses di sisi klien. Artinya, bahasa pemrograman client side itu bahasa pemrograman yang diproses di sisi klien, bukan di server. Kalau server side itu bahasa pemrograman yang dieksekusi pada server. Seperti itu. Jadi gambarannya gini. Contoh, bahasa client side itu HTML. Contoh yang kiri ya. HTML itu kan ketika kita akses, itu kan pasti muncul kan ya. Di sisi klien itu muncul. Kode HTML-nya itu muncul. Dia nampilin apa, datanya, fotonya, dan lain sebagainya. Itu client side. Tetapi kalau kalian pakai PHP, itu kalian inspeksi, kode PHP-nya nggak muncul. Kenapa? Karena dia diproses di server. Seperti itu. Tapi di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sisi klien, kelebihannya, dia dapat diproses. Artinya apa? Diproses lebih cepat. Karena diproses di klien. Ya kan?
contoh gampangnya, kalau kalian input pakai sisi klien, input NIM lah ya. Input NIM kalau pakai sisi klien, itu biasanya misal kalian input NIM tapi nulis nama misal. Itu langsung ada notifikasi merah-merah kan? Format yang Anda gunakan salah. Itu client side. Kenapa? Karena dia cepat diproses di klien kan. Tapi kalau server side, kita harus submit dulu. Kita submit, baru keluar input yang yang di-input salah, data yang di-input salah, bukan format NIM, misal gitu. Itu namanya server side. Kenapa? Karena kita harus klik submit, dia lari ke server, server memproses, habis itu server ngasih feedback bahwa input yang di-input salah. Itu server side. Tapi kalau bahasa client side, kita nggak usah klik submit. Kita ketik aja, dia langsung bisa ngedetect bahwa itu salah. Itu client side. Karena apa? Karena dia diproses di client side. Nah, bahasa client side itu banyak. Ada JavaScript yang paling powerful, yang paling sering digunakan itu bahasa JavaScript. Yang kedua HTML. HTML itu juga client side. CSS juga client side. Server side itu contohnya PHP, bahasa PHP itu server side, artinya dia diproses di server. Ruby itu bahasa server side, dan lain sebagainya. Nah ini contohnya, contoh bahasanya, ini HTML, CSS, JavaScript, VBScript itu client side programming. Kalau server side itu ada PHP, ASP, JSP, sama CFM. Linux juga dieksekusi di klien, karena Linux, ini maksudnya Linux server ya. Windows Server, Web Server Apache, database SQL, ini juga dieksekusi di klien. Nah, ini perbedaan client side dan server side. Kalau client side itu, dia nggak butuh operasi di server, karena dia dieksekusi di klien ya. Nggak butuh spek tinggi dari server, artinya karena dia dieksekusi di klien masing-masing, jadi di PC masing-masing, jadi dia nggak butuh spek tinggi dari server. Lebih cepat informasi yang di-delivery, ya kan? Karena dia dieksekusi di klien, dia nggak butuh lari ke server dulu, baru balik lagi ke klien gitu. Informasi yang didapatkan kayak tadi, dia nggak perlu submit. Tapi misal dia ngetik di kolom NIM, ngetik nama misal, kan nggak boleh kan harusnya. Langsung dia ke detect, oh input yang Anda masukkan salah, format NIM yang Anda inputkan salah. Nah itu client side. Tapi kalau server side, kalian ketik, kalian submit, diolah di server, kan gitu. Makanya lebih cepat, kalau client side itu lebih cepat informasi yang di-delivery. Karena dia dieksekusi di klien masing-masing, bukan di server. Only for static information, hanya untuk informasi yang statis. Jadi bukan informasi yang diambil dari database. Less secure. Kenapa less secure? Karena dia dieksekusi di klien, makanya bisa diubah-ubah. Dalam tanda kutip, ada lubang untuk bisa diubah-ubah. Tapi ini sebenarnya bisa ditambal dengan framework yang sudah diciptakan sekarang gitu. Jadi framework sekarang ada banyak, ada Vue, ada React gitu kan. Itu sudah menambal sekuritas dari client side. Terus server source code can be seen from client. Jadi kalau client side, source code-nya itu bisa dilihat. Tadi kalau kalian ini lihat di web browser, kalian klik kanan, inspeksi, itu kan kelihatan source code-nya. Source code HTML-nya, source code JavaScript-nya, ya kan? Nah, itu bisa dilihat di sisi klien. Tapi kalau server side, dia nggak bisa dilihat, karena dia dieksekusi di server. Seperti itu bedanya. Kalau server side itu kelebihannya itu dia nggak dioperasi di klien, karena dia operasinya dilaksanakan di server ya, prosesnya dilaksanakan di server, tapi butuh server yang speknya tinggi ya kan.
Tapi informasinya lebih dinamis dibandingkan klien. Tapi klien sebenarnya sekarang udah ada dinamis. Kayak React, Vue itu sebenarnya sekarang udah bisa dinamis, bukan statis kayak dulu. Kalau PHP, karena dia server side, ya pasti dia dinamis. Lebih secure karena dia dieksekusi di server, bukan di klien. Yang terakhir, butuh waktu yang lama untuk mendeliver informasi. Ya, karena dia lari ke server dulu, diolah di server, baru ngasih feedback ke kliennya. Beda kalau di klien kan dia diolahnya di klien. Jadi dia bisa tahu langsung informasinya. Yang diinputkan bisa salah. Seperti itu. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.